Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandal Official. Kali ini saya akan mereaction seputar dosen mahasiswa Unair ya guys. Kali ini sedang menjalani sidang perdananya seperti gambar yang kalian lihat ini ya guys. Kadang-kadang kita menjadi bingung. Seorang dosen memerintahkan mahasiswanya untuk mengikuti demo ya guys. Enak kalau demonya itu demo yang sifatnya membela rakyat, tapi ini demo justru akan menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi kacau balau alias menjadi makar ya guys. Ini bahaya ya guys. Yuk kita ikuti terus video berikut ini. Ternyata dalang dibalik demonya BEM Unair yang ngata-ngatai presiden anjing adalah dosennya sendiri yang memerintahkan para mahasiswa untuk berdemo. Kira-kira siapa dalang dibalik dosen tersebut? Apakah mungkin para koruptor membayar dosen untuk menyuruh mahasiswa untuk berdemo karena Pak Prabowo sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor? Apa pendapat teman-teman? Silahkan komen di bawah. Berhenti menghina mahasiswa yang sedang berdemo. Kenapa harus berhenti? Sedangkan mahasiswa pun bebas menghina presiden. Maka kami pun tidak akan berhenti. Dan kami pun bebas untuk menghina para mahasiswa yang dibayar oleh para buzzer koruptor untuk menjatuhkan Prabowo. Karena Prabowo gencar memburu para koruptor. Mahasiswa seenaknya menghina presiden, kami pun akan terus menghina mahasiswa bayaran. Yang jelas, mari kita mengajak kepada saudara kita ataupun para generasi penerus bangsa, sebagai mahasiswa kalian harus benar-benar menuntut ilmu yang sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kalian yang masih muda dan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkan kalian sehingga kalian menjadi generasi muda yang tidak punya masa depan ya guys. Dosen Unair adalah provokator demo. Sekarang sudah ditangkap. Pantas kalau BEM-nya saja seperti itu. Karena didukung dan disuruh oleh dosen dari BEM Unair. Sekarang sudah ditangkap provokator yang menyuruh para mahasiswa untuk berdemo, menghina dan mencaci maki presiden. Coba kalian lihat, kira-kira pendukung siapa dosen tersebut? Ini sudah berakhir, saudara-saudara. Mulai hari ini kita harus berani berbicara. Apa yang benar harus kita sampaikan, apa keadilan harus kita sampaikan. Jangan jadi penjilat, jangan jadi munafik karena takut jabatannya tidak naik, angka kreditnya tidak dapat, lalu tidak mau ikut. Hari ini semua harus melakukan sikap Pak Purwohito, harus tegas, tidak boleh, tidak bisa lagi kita main sendiko dawuh, tidak, bukan zamannya sekarang. Kita akademisi, ya. Seharusnya kita sebagai mahasiswa ya, bukan mahasiswa ya guys. Sebagai mahasiswa kita harus mendukung program pemerintah kita, apalagi di bawah naungan Bapak Presiden Prabowo. Kita harus dukung agar Indonesia emas itu akan segera tercapai ya. Bukan malah menjadi makar ya guys, alias merusak NKRI. Dan ini juga ada mafia minyak ya. Mafia minyak dari sana, negeri seberang sana, yang bekerja sama dengan mafia-mafia minyak yang ada di Indonesia akan menggulingkan pemerintahan Prabowo Gibran. Wah, ini sangat sekali ya guys, dan sangat membahayakan buat kita semuanya. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah, 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo.
Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk menggulingkan Prabowo. Selagi banyak dosen yang ingin menumbangkan negeri Indonesia ini, seperti Rocky Gerung ya guys. Dia memang seorang dosen, ahli filsafat, tapi pergerakan seorang dosen Rocky Gerung ini justru akan membahayakan para generasi muda, terutama mahasiswa. Mahasiswa yang menjadi mahasewa. Jadi bukan mengutamakan akademiknya, tapi justru lebih mementingkan merusak negara ini ya, atau alias mudah ditunggangi dengan pihak-pihak lain. Apalagi sekarang ini makin bahaya saja Indonesia ini ya. Indonesia darurat korupsi, krisis akhlak. Jadi kita sebagai generasi muda, buat kalian yang masih mahasiswa, jangan menjadi mahasewa. Saya bingung kenapa saya diundang terus padahal saya provokator itu. Ya. Karena saya mau memprovokasi akal sehat yang gak ada dalam percakapan itu. Di headline Kompas gak ada. Tadi saya baru dapat berita Rocky Gerung dilarang bicara di Munas KNPI, padahal saya diundang di situ. Itu pasti karena ada perintah si Rocky ini nanti akan memprovokasi anak muda. Padahal anak muda memang mesti diprovokasi dengan data dan pikiran. Jadi kita lihat bahwa keadaan Republik kita betul-betul ada dalam kegelisahan dan tiba-tiba bisa meledak gitu. Nah, waktu dia meledak, seluruh Intel Asia, Intel Rusia pasti sudah ada di sini, Intel Cina pasti ada di sini, Intel CIA apalagi. Jadi Indonesia jadi bahan percobaan dunia tentang kesehatan demokrasi, tentang daya tahan ekonomi, tentang potensi sumber daya mineral segala macam itu. Itu pentingnya kita bicara geopolitik, geoekonomi, geososial bahkan, geolingkungan segala macam. Tentunya kita selalu berdoa agar Indonesia menjadi negara yang apa yang diceritakan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia yang rakyatnya makmur, adil, sentosa, dan bahagia tentunya ya guys. Di bawah Bapak kepemimpinan Prabowo Gibran. Mau tak mau siapapun kalian yang mungkin selama ini kalian tidak mendukung Bapak pemerintahan Prabowo, kita harus legowo dan kita dukung tentang program-program Bapak Prabowo Gibran ya guys. Karena kita sebagai masyarakat biasa harus mendukung program tersebut sehingga Indonesia menjadi negara yang makmur, damai dan sentosa. Gitu ya guys. Makan bergizi gratis pro rakyat. Setelah itu efisiensi anggaran pro rakyat. Setelah itu apa lagi? Masalah PPN 12% pro rakyat. Masalah apa lagi? Ya, masalah pembentukan badan pengelolaan investasi itu juga pro rakyat. Itu untuk kemajuan masa depanmu. Kau anjing-anjingkan orang.
Aku jujur aja ku bilang, ya, manggil nama bapaknya kawan gua aja aku gemetaran, apalagi menganjing-anjingkannya. Ini presiden. Anak siapa kau? Aku sanksi ini anak pejabat yang kena imbas dari efisiensi anggaran. Nggak bisa lagi bapaknya ke luar negeri. Nggak bisa lagi bapaknya main cewek di hotel. Nggak bisa lagi bapaknya dapat uang sampingan. Datang bapaknya ini kan, mau kemana kona? Oh, aku mau orasi pak. Lanjutkan. Sama siapa kau pergi demo? Sama teman-teman lah pak. Maju terus. Apa rupanya mau kalian tuntut? Masalah efisiensi anggaran pak. Itu yang bapak mau. Ayo nak, tunjukkan baktimu kepada orang tua. Ya, kita takut terulang kembali ya guys. Di tahun 98, di mana negara kita krisis moneter, sehingga bisa menumbangkan Bapak Presiden Soeharto waktu itu ya guys. Yang memang pergerakan mahasiswa yang besar-besaran, karena memang sangat sulit sekali. Sehingga banyak pembantaian dan lain sebagainya. Dan kita berharap di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Gibran ini kita harus dukung ya guys. Jangan sampai ada pergerakan yang makar yang ingin menumbangkan dan menggulingkan di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita selalu berdoa, kita support pemerintahan kita agar menjadi negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang bahagia, sentosa, makmur, adil gitu ya. Adil dan makmur, dan menuju apa yang dicita-citakannya, yaitu menuju Indonesia emas. Salam sukses, salam waras, tetap semangat. Saya akan bahas betapa dunia kampus kita hari ini adalah krisis moral. Luar biasa. Krisis moral ini diduga diakibatkan oleh guru besar kita, kemudian dosen-dosen kita ke bawah turunannya, serta mahasiswa yang dihasilkan adalah guru besar, dosen, dan mahasiswa yang memang berotak kotor dan berhati busuk. Bukan kritis, bukan. Apalagi ilmiah, jauh dari ilmiah. Tapi kotor otaknya dan busuk hatinya. Itulah dunia kampus kita hari ini. Krisis moral. Benar-benar krisis moral.